dapat dua ya yang diajarkan Pak lewat Pak Parno tadi. Ketika kita dekat dengan dunia, iman kita lemah. Ketika kita dekat dengan Tuhan, iman kita kuat. Ya gitu, itu yang saya alami. Saya itu kan dulu, jadi saya ditegur karena dulu tuh saya sering setiap minggu ke Getsemani. Di dalam gua sendiri ngomong-ngomong dengan Tuhan. Dulu. Makanya ini mungkin minggu depan saya mau ke Getsemani, terus banyak yang ikut, saya tuh pikir ini saya tuh bukan mau piknik, mau doa. Ya gimana? Jadi saya bingung juga. Karena saya nggak mau piknik di sana, itu mau doa saya. Bukan mau wisata ke Getsemani itu ya. Ya kadang saya kalau doa kan lama. Ya, kalau nunggu saya lama gimana gitu. Saya kalau doa sama Tuhan itu ngomong sama Tuhan, contoh ya. Tuhan gimana ini Tuhan? Kok ada yang ngajak pindah tempat untuk buat gereja Tuhan? Apa bisa saya aja kayak gini, penghasilan tidak punya pekerjaan tetap, orang-orang yang mau melayani juga belum ada, alat-alat musik, kursi juga belum ada, kan gitu. Secara logikanya saya ngomong gitu. Dunia itu membuat saya lemah karena saya berpikir, piye ya, sesuk aku mangan opo ya, sesuk aku piye ya, sesuk gitu toh, betul juga. Kok sepi ya iki ya, bisnis ya, kok sepi ya parkirnya ya, kok sepi jalannya gitu Pak Pan ya misalnya ya. Kan dunia itu kan membuat kita lemah toh. Ketika kita semakin terus ke dunia, kita akan semakin lemah. Pitikku kok mati ya, pitikku dimaling uang ya kan gitu. Itu kan membuat kita lemah. Saya tuh selalu gitu, kalau saya dekat dengan dunia, iman saya tuh lemah. Mau melangkah itu kayak takut. Tapi kalau saya kemudian doa di dalam, terus saya dekat dengan Tuhan, saya ngomong, Tuhan tuh ngomongnya gini. Misalnya, pindah, nanti aku yang sediakan dananya. Sebenarnya aku kan, Tuhan sediakan semangatnya. Betul gitu. Terus misalnya, ya terus kursinya piye Tuhan? Kamu butuh, misalnya saya paling enggak 20 orang toh Tuhan. Jangankan 20, 50 saya belikan. Semangat lagi saya. Begitu itu saya sama Tuhan gitu. Jadi impian saya itu selalu besar sama Tuhan. Ini saya punya impian untuk buat gereja untuk 1.000 orang. Iya, piye. Tadi saya barusan ngomong-ngomong sama Mas Dimas sama siapa. Satu ingin buat gereja, mimbarnya di bawah, yang khotbah di bawah, terus jemaatnya duduknya ke atas gitu loh. Tahu-tahu kayak bioskop itu kan, intinya ya kenapa pertimbangannya banyak supaya kalau orang yang BL singer di mimbar itu nggak kelihatan itu kan cewek atau apa kan nggak itu ya macam-macam. Kemudian kalau nyembah Tuhan atau apa kan enak kita nggak seolah-olah kayak nyembah BL singernya atau apa. Kalau BL singernya di atas kita di bawahnya kalau kurang itu ya kurang bagus ya. Siapa yang buat kayak gitu? Jadi saya ingin punya gereja sing daya tampungnya 1.000 jiwa, ini bukan saya sih, Tuhan. 1.000 jiwa terus nanti mimbarnya di bawah, itunya ke atas gitu. Terus atasnya mau tak kasih balkon, mau tak kasih kamar-kamar. Tujuannya kalau misalnya ada teman kita yang membutuhkan tempat tinggal bisa pelayanan sambil tinggal di situ. Kalau ada hamba Tuhan yang ke Semarang mau pelayanan, nggak punya daripada di hotel, dia bisa nginep di situ. Saya inginnya seperti itu. Jadi atasnya itu saya buat balkon, terus saya buat kamar-kamar. Coba mimpi kayak itu kalau saya lihat dunia di keadaan ekonomi baru kayak gini. Apa bisa? Kita kan akan berpikir gitu. Tapi kalau saya doa, saya ketemu Tuhan, iman saya kuat lagi. Tuhan akan ngomong gini, Pucang Gading itu besar. Hitung ada berapa jiwa. Tak pikir berwakah ya Tuhan ya. Lihat rumah-rumah dibangun. Akan banyak orang berdatangan. Betul gak? Dan mereka cari gereja. Tak pikir-pikir betul juga ya. Ya itu. Tuhan mau datang, aku mau datang. Kamu harus sediakan wadahnya dulu. Oh semangat lagi saya. Corone piye ora ngerti. Tapi masakan Tuhan yang Maha Kuasa gak bisa. Kalau saya nggak bisa, tapi Tuhan bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Itu loh, kalau saya dekat dengan Tuhan,
saya ngomong dengan Tuhan tuh iman saya kuat lagi saya. Ya dulu kita pertama kali sini kan kita harus nyewa angkot, betul ya. Puji Tuhan ada yang gereja yang minjemi mobil. Itu kalau bukan Tuhan nggak bisa loh. Itu cuma jalan Tuhan. Kamu harus siap untuk jiwa-jiwa. Ya ini salah satu contohnya ya. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, tadi yang diajarkan Pak Pano, iman kita akan kuat. Tapi kalau kita semakin dekat dengan dunia, kita melihat dunia di luar, kita bisa lemah. Makanya kita harus punya waktu sendiri dengan Tuhan, supaya iman kita kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya catat juga, dekat dengan Tuhan membuat kita mengerti firman Tuhan. Belajar firman Tuhan yang paling benar adalah dengan Tuhan. Gini, ilustrasinya gampang gitu. Jadi siapa sini ibu yang suka masak? Suka masak, banyak ya? Suka masak ibu saya, Bu Wiji, Bu Yohana, suka masak tuh? Suka lihat resep masakan nggak? Buku resep masakan. Itu ada yang nulis nggak? Itu kan buku resep masakan kan ada orang pinter, dia nulis resep masakan. Cabai 2 siung, nah gitu misalnya ya. Oh bawang 2 siung, ya kan? Nah, terus kunir, jahe. Yang paling pinter ngajari saudara resep yang saudara baca itu siapa? Ya yang nulis toh, betul gak? Daripada saudara baca itu, kalau saudara ketemu penulis, ketemu orangnya langsung kan, saudara diajari praktek langsung. Betul toh? Orang yang paling tahu resep yang saudara baca itu pasti penulisnya. Siapa yang paling tahu Alkitab? Siapa yang tahu firman Tuhan? Tuhan. Saya itu sekolah teologi ya. Saya tuh belajar banyak hal. Ada teman-teman kan, beberapa teman saya kan doktor. Saya tahu bahwa ternyata semua orang itu punya penangkapan tentang Alkitab atau firman Tuhan itu berbeda-beda. Apa salah? Enggak salah. Disesuaikan dengan keadaan. Disesuaikan dengan pergumulan kita. Hebatnya firman Tuhan itu. Ketika kita dekat dengan Tuhan, firman Tuhan itu langsung seperti ngomong dengan kita, ngajari kita. Makanya ketika ada perempuan berdosa, ketahuan, terus ahli Taurat ngomong kalau hukumnya itu orang berzina, ketahuan berzina, itu harus dilempari dengan batu. Batinnya Tuhan, kuwi sing ngomong aku. Kan gitu toh. Firman itu asal ngomong aku, tapi aku yo nulis firman ini. Ayo, siapa yang tidak pernah berdosa boleh ngelempari dulu. Tapi ada gak manusia yang tidak pernah berdosa? Gak ada. Kan gak ada. Jadi yang tahu pasti firman Tuhan ini artinya apa? Bukan dosen teologi ya, bukan pendeta. Pendeta tuh bisa punya ngomong sendiri yang berbeda dengan masalah kita. Tapi yang paling ngerti Tuhan. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, kita harus tanya ke Tuhan. Tuhan ke artinya apa tuh Tuhan? Banyak pendeta hebat yang dipakai Tuhan hebat nggak sekolah teologi ya. Siapa contohnya? Petrus Agung Purnomo itu sekolahnya sejarah. Dia nggak sekolah teologi ya, nggak sekolah. Ada lagi Obaja Tanto Setiawan yang di Solo itu, dia cuma lulusan SMP. Bukan lulusan SMP. SMP nggak lulus, cuma lulusan SD. Kok bisa dipakai Tuhan? Jadi hamba Tuhan, jadi pendeta? Kenapa? Karena dia belajar firman Tuhan dari penciptanya. Dari penciptanya. Jadi ilmu teologi yang paling benar itu ya belajar dari Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan. Ya itu jadi ya saya berharap kita semua dekat dengan Tuhan supaya yang pertama iman kita kuat ya, ingat semua ya. Yang kedua supaya kita tahu firman Tuhan. Misalnya kita baru jengkel sama orang, terus baca firman Tuhan, barang siapa yang mau menjadi muridku harus menyangkal dirinya. Oh iya, aku kira aku gini untuk harus sangkal diri. Itu mungkin kita harus suruh mengampuni aja jengkel, wis rasa jengkel kan gitu.
Mungkin ada orang yang lainnya lagi dapat premanya juga beda, dapat pengertian firman Tuhannya berbeda. Itu satu dulu suka baca Kopingho, ilmu silat itu. Guru satu tuh bisa ngajari ilmu yang berbeda ke muridnya. Karena disesuaikan dengan keahlian singkang sama guakang muridnya. Singkang itu ilmu meringankan tubuh. Itu saya dulu suka baca gitu. Saya mungkin ingat satu kalau baca Kopingho, wah nggak lepas dari buku ya. Gitu, jadi ya kalau kita belajar firman Tuhan dari Tuhan langsung, kita akan dapat sesuatu. Baca firman, baca. Kita harus mau baca firman Tuhan. Ya karena ini sesuatu yang Tuhan berikan untuk hidup kita sendiri. Ya supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam Tuhan. Ya kira-kira itu saja yang saya tambahi. Terima kasih Pak Parno. Terima kasih Pak.